Jadi para jamaah sekalian, sebagai pembuka pembicaraan kita ini umat Islam sering mendapatkan perlakuan sebetulnya atas keinginan kemauan musuh. Bayangkan kita mau tahun baruan tanggal 10 Agustus digeser tanggal 11. Kita mau Maulid Nabi digeser lagi harinya. Ini kan sebenarnya sebuah bentuk, lihat tuh kan tuh umat Islam tuh gitu kan, nggak ada perlawanan tuh. Ya, ustadznya ditangkap. Ya, saya ke Lampung kemarin, di Lampung 24 orang ustadz yang ditangkap. Di Sulawesi Selatan ada 58 ustadz yang ditangkap. Jadi gerakan-gerakan penangkapan ustadz-ustadz ini, pertanyaannya ini keperluan pengelolaan negara atau keperluan orang-orang tertentu, dan ini kelihatannya harus ada penjelasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi binikmatil iman wal islam, wa arsadana bi hidayatil Qur'an, wa yaj'alana insyaallah minal muti'ina salihina ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur itu paling tidak bisa kita jawantahkan dengan penampakan kita pagi ini. Setelah lama kita dipaksa untuk libur dengan atas nama Covid, entah benar entah tidak, seseram itu. Ya, buktinya PPKM jilid 3 hanya untuk Natalan dan Tahun Baru dicabut. Ya, jadi kita harus mencatat orang-orang kafir itu ternyata jahat, licik, culas, dan suka melakukan hal-hal yang hanya mencelakai kita. Ya, kalau memang Covid ini berbahaya, mestinya tidak ada cerita pembatalan. Tapi karena yang mau Natalan orang Kristen, pemimpinnya orang Kristen, masuk ayatnya, wallazina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd. Orang-orang kafir itu bekerja sama untuk menghancurkan kita. Sementara kita tahsabuhum jami'a wa qulubuhum satta. Apa artinya? Seolah-olah mereka bersatu padahal hati mereka terpecah belah. Ayat itu secara asbabun nuzul itu bukan untuk kita, itu ayat untuk orang kafir, tetapi kejadiannya pada kita. Ya, kita bagaimanapun pagi ini bersyukur, dan yang kedua kita sampaikan salam salawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Judul kaji kita pada pagi ini adalah syarat kemuliaan hidup seorang muslim. Mudah-mudahan dari poin per poin, kisah per kisah, dalil per dalil, atau mungkin berbagai bentuk nukilan tarikh yang bisa kita kembangkan, membuat kita bersyukur bahwa pada hari ini kita akan katakan sekali layar terkembang pantang surut ke belakang. Saya himbau buat jamaah, mulai hari ini kalau sampai nanti pengajian kita dilarang segala macam, kita akan tanya pada mereka, larangannya mana? Ya, saya cerita buat jamaah sebelum kita masuk poin pertama dan seterusnya. Di beberapa daerah ada yang 100% masyarakatnya tidak ada yang pakai jarak. Karena ketika ditegur oleh pihak kecamatan, oleh kelurahan, mana larangannya? Ini anjuran apa perintah? Anjuran apa undang-undang? Peraturan apa? Iya, ditanya. Kalau peraturan mana sanksinya? Jadi di kita ini sering terhadap umat Islam ada berbagai tindakan yang dilakukan tanpa ada alasan. Contoh, kalau masjid-masjid kita mengibarkan bendera yang bertuliskan La ilaha illallah dengan background hitam atau putih, kira-kira masjid kita akan didatangi oleh petugas tidak? Lah kenapa? Salahnya apa? Melanggar undang-undang yang mana? Pasal yang mana? Jadi perhatian buat para jamaah, saya tidak mengatakan harus dipasang bendera liwa dan roya.
Tetapi pemasangan bendera itu di beberapa masjid, misalnya ada yang seperti di Solo Baru itu ada masjid Baitul Ma'mur, dia pasang benderanya 4 apa 3 besar-besar. Kalau datang dari pihak aparat-aparat, salahnya apa Pak? Kalau memasang bendera ini melanggar undang-undang yang mana, peraturan pemerintah yang mana, pasal berapa, ayat berapa? Jadi para jamaah sekalian, sebagai pembuka pembicaraan kita ini umat Islam sering mendapatkan perlakuan sebetulnya atas keinginan kemauan musuh. Bayangkan kita mau tahun baruan tanggal 10 Agustus digeser tanggal 11. Kita mau Maulid Nabi digeser lagi harinya. Ini kan sebenarnya sebuah bentuk, lihat tuh kan tuh umat Islam tuh gitu kan, nggak ada perlawanan tuh. Ya, ustadznya ditangkap. Ya, saya ke Lampung kemarin, di Lampung 24 orang ustadz yang ditangkap. Di Sulawesi Selatan ada 58 ustadz yang ditangkap. Jadi gerakan-gerakan penangkapan ustadz-ustadz ini, pertanyaannya ini keperluan pengelolaan negara atau keperluan orang-orang tertentu, dan ini kelihatannya harus ada penjelasan. Sayangnya kita susah mendapatkan pengetahuan ada apa bagaimana. Nah, maka kita sampai kepada sebuah judul kita hari ini, kita mendapatkan pesan dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang-orang yang mulia di sisi Allah hanyalah orang-orang yang bertakwa. Nah, pada kaji pagi ini kita mulai poin per poin. Pada bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah, saya mohon maaf kalau saya tidak bisa menyapa satu persatu. Cuma saya teringat bahwa ini kedatangan saya untuk bukan yang pertama kali, ya, yang kedua kalau nggak salah ya. Jadi saya sudah pernah datang. Jadi saya nyatakan permohonan maaf, keterlambatan bukan karena kesalahan penjemput, keterlambatan karena kesalahan saya, ya. Karena saya masih ada di majelis kuliah subuh sampai menjelang jam 6, setengah 6 lewat lah. Perjalanan ke sini hampir 1 jam, sekarang hampir jam 7. Oke, kita buat dulu kontrak belajar. Sekarang ini jam 7 ya. Jam 7 kurang 1 menit. Ibu-ibu dulu ya yang jawab, bapak-bapak jangan jawab dulu. Ibu-ibu, kalau kita selesainya jam 8 siap Bu? Alhamdulillah, karena ibu-ibu ini adalah makhluk yang kuat. Ya, perempuan tuh kuat, laki-laki banyak cengengnya. Kalau capek sedikit mah capek gitu. Ibu-ibu pulang ngaji ntar masak lagi, ini lagi. Ya, wanita itu memang kalau kata para ulama dikatakan an-nisa imadul bilad wa ma suluhatul bilad wa ma fasadatul bilad. Perempuan itu dahsyat. Saya sampai hari ini akan katakan menjadi seorang Alfian Tanjung hari ini adalah buah karya dari ibunda saya. Ibulah yang mengajak saya sejak kelas 4 SD, kalau jam 4 jam menjelang azan subuh itu ibu saya sudah bangunkan saya. Saya akan dipapah ya kalau bahasa Jakarta itu ini saya ketiak saya dipegang gitu, dibawa ke depan pintu rumah, nanti leher saya dikalungkan kain sarung. Saya udah begini-gini nih. Saya harus ke masjid. Jadi kelas 4 SD itu saya sudah ke masjid tiap hari. Jadi yang namanya subuh itu ke masjid sudah biasa. Nah, mudah-mudahan ini menjadi pegangan buat ibu-ibu, bapak-bapak. Apa kata pepatah, kecil teranja-anja, besar terbawa-bawa, sudah tua berubah tidak. Jadi kalau hari ini kita susah bertemu remaja-remaja di saat subuh hari, kesalahannya bukan pada orang tua. Ini lebih diimani daripada Allah. Zaman sekarang kalau sudah berurusan dengan handphone, itu bisa 4, 6, 8, 10, 12 jam. Ya. Sholatnya bisa, sudah mau masuk waktu sholat berikutnya baru sholat. Orang tua manggil berkali-kali tidak dijawab-jawab. Betul apa betul? Ini telah menjadi Tuhan, dan ini Tuhan banyak orang hari ini. Karena handphone telah mengalahkan banyak hal. Dia mengalahkan tukang foto, mengalahkan tukang jualan. Ini orang tidak keluar rumah tapi makannya enak terus. Dia pakai GoFood. Ini oke. Poin pertama. Dalam kehidupan masyarakat kita sering orang dianggap mulia kalau dia kaya, kalau dia terkenal, kalau dia banyak uang, kalau dia banyak pengikut, kalau dia cantik, kalau dia punya sawah yang luas, kalau dia punya tanah yang banyak.
dia punya banyak uang, dia punya emas berpuluh-puluh ton. Ternyata kita pagi ini akan sampai kepada bagian transendensi. Orang itu akan mulia dalam hidupnya kalau dia memiliki poin pertama, kesadaran. Syarat menjadi orang yang mulia dalam menjalani hidup sebagai muslim adalah kesadaran. Kesadaran apa? Banyak. Pertama, kesadaran diri. Apa kata Quran dalam surat Al-Isra ayat 14-15? Iqra kafa bi nafsikal yauma hasiba. Bacalah kitabmu. Setiap kamu akan mengurus urusan diri kamu masing-masing. Mampukah kita membaca hari ini bagaimana keadaan diri kita? Sehatkah kita? Berimankah kita? Adakah luka hati ibu kita, bapak kita karena omongan dan kelakuan kita? Jadi kesadaran dalam kehidupan seorang muslim yang pertama kesadaran diri. Man arafa nafsahu wa man arafa rabbah. Barang siapa orang yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhan. Dia nggak akan mungkin berani menyebut-nyebut Tuhan itu orang Arab, karena Tuhan itu bukan orang. Jadi kalau ada orang dari mulutnya keluar dengan menisbatkan Allah atau Rabb dengan kalimat yang berhubungan dengan manusia, apalagi kenapa mesti menyebut nama Arab? Arab itu bukan urusan Islam itu. Ya, Islam itu bukan Arab. Orang Arab ada yang Islam, orang Islam tidak semuanya orang Arab. Jadi yang pertama, menghadapi kehidupan ini agar kita mulia, maka kita berkesadaran. Pertama, kesadaran diri. Yang kedua, kesadaran situasi. Sadarkah kita hari ini kita umat Islam mayoritas, tapi kita tertindas. Kenapa untuk urusan COVID yang dikejar-kejar hanya masjid, gereja tidak? Kenapa orang-orang agama lain di Pulau Bali dia bisa menyelenggarakan ribuan orang dengan berbagai acara-acara tanpa masker? Giliran kita di masjid aja dipaksa-paksa. Kita bertanya-tanya, situasi ini tidak bisa diterima. Kenapa tokoh-tokoh Islam setiap ada urusan dituduh teroris, sementara yang membunuh lebih dari 160 TNI Polri di Irian gak dibilang teroris? FPI dibubarkan, memang FPI salahnya apa? Berapa banyak orang yang dibunuh oleh FPI? Berapa triliun uang yang dikorupsi oleh FPI? Sampai hari ini bencana-bencana di berbagai tempat yang terlihat anak FPI. Malah yang katanya aku cinta NKRI, NKRI adalah aku segala macam, kerjanya cuma main dangdut sama jagain gereja. Katanya ormas Islam, katanya orang yang punya komitmen untuk menjaga Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi yang dijagain gereja. Situasi kita hari ini para jamaah adalah situasi yang memang sangat tidak baik-baik saja. Kita perlu membaca bahwa ini kalau aroma ini aroma amis darah. Ya, kalau ada bapak ibu yang usianya sekarang 70 tahun atau lebih, bapak akan mengiyakan omongan saya. Hari ini adalah hari di mana umat Islam sedang berada pada satu situasi yang menurut saya harus terus memperkuat hubungan dengan Allah. Tidak tahu lagi apa yang bisa kita jelaskan ketika seorang Munarman disidang dalam persidangan kasus terorisme, tapi orang tidak boleh tahu, tidak boleh ada foto, tidak boleh ada handphone. Sementara dulu ketika peledakan atau proses bombardemen yang terjadi di Bali, persidangan kepada yang namanya Imam Samudra Amrozi dan kawan-kawan itu diliput dengan TV satelit. Persidangan yang katanya terorisme itu bisa ditonton dari ujung planet, awal planet pucuk, antariksa, Antartika, 5 benua bisa nonton. Sekarang saudara Munarman yang dituduh teroris, kita saja tidak tahu, saya saja yang teman dekatnya nggak tahu. Dia dituduh pasal berapa, dituntutnya berapa tahun, masalahnya apa, kenapa? Kok ada orang dibilang kesalahan tapi nggak jelas kesalahannya. Jadi yang kedua, situasi, kesadaran situasi. Tahukah kita hari ini, siapapun Anda yang punya BPJS, mulai sepekan ini kalau Anda dirawat di rumah sakit, BPJS tidak akan mengganti uang Anda. Anda harus bayar. Ya, saya tidak mengatakan hal-hal yang menghasut, ini fakta kok. Ya, jadi jangan sampai lupa kalau Bapak punya BPJS nanti sakit Bapak harus bayar. BPJS tidak menanggung rawat inap.
Ada yang baru denger ya, kasihan deh kamu. Jadi kesadaran situasi ini situasi macam-macam. Kita kalau mau banyak membahas ya kita heran kenapa kalau umat Islam tidak boleh pulang kampung, nggak boleh mudik, kalau orang Kristen boleh. Kita ini mayoritas. Kenapa kita mayoritas tapi kita tidak punya keberanian mempertanyakan kenapa kita diperlakukan tidak adil? Karena kita tidak suka berpolitik. Karena kelemahan umat Islam, kelemahan umat Islam itu adalah tidak mau berpolitik. Dan saya nyatakan dengan tegas, kalau kita tidak pernah berpolitik, kita akan selalu dipolitikin orang. Umat Islam harus berpolitik dua, politik strategis dan politik praktis untuk umat Islam. Ini pembicaraan bisa nanti khas lain waktu, nanti kalau ada keperluan kita bahas tentang bagaimana partisipasi dan mobilisasi politik umat Islam. Sekarang kita cukupkan dulu di bagian itu. Jadi kesadaran situasi hari ini sangat tidak adil. Tahukah kita bahwa lebih dari 80% sertifikat tanah itu sekarang sudah di tangan orang non-muslim, tepatnya orang Cina. Tahukah kita hari ini bahwa ibu kota negara kita akan dipindahkan? Pindahnya ibu kota negara itu adalah agenda PKI tahun 1955. Tahukah kita bahwa hari ini, tahukah kita pada hari ini? Jadi kalau kita bahas, kalau kita ingin menjadi orang yang mulia, yang pertama mari kita membangun kesabaran. Yang ketiga, dengan kesadaran itu kita perlu kesadaran apa? Kesadaran implikasi. Tahukah kita bahwa Lebaran kemarin, Idul Fitri kemarin, Idul Adha kemarin, Masjid Istiqlal yang ada di Jakarta Pusat tidak ada sholat. Saya sering bilang di mana kesempatan, sholatlah kamu sebelum sholat itu dilarang. Bisakah jamaah menangkap omongan saya ini adalah omongan yang sebetulnya bukan kegembiraan, tapi boyo nunggu kejadian kali baru percaya ya. Jadi hari ini kita akan sampai kepada sebuah poin awal bahwa kemuliaan hidup seorang muslim adalah diawali dengan kesadaran. Sadar dia sebagai hamba Allah, sadar dia tidak punya alasan untuk jadi orang yang sombong, sadar bahwa dia perlu adanya majelis seperti ini. Cukup poin pertama kita simpan, nanti kita buka tanya jawab setelah waktunya masih cukup. Yang kedua, syarat kemuliaan hidup seorang muslim adalah kesabaran. Sabar itu adalah mentalitas seorang yang melihat persoalan dengan struktur keilmuan, dengan struktur kebatinan, dengan struktur kepribadian yang kuat. Sabar terus, kemana sabar? Kata Rasulullah, al-musyabarah, Quran menyebutnya, ya ayyuhallazina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu, perkuatlah kesabaranmu, bertahanlah di benteng pertahananmu, semoga engkau termasuk orang-orang yang beruntung. Bertakwalah kamu, semoga engkau termasuk orang yang beruntung. Sabar itu tidak ada batasnya, tapi sabar itu ada tempatnya. Sabar di majelis ilmu, dengarkan sampai selesai. Walaupun antum lebih pintar dari saya, karena saya sedang menyampaikan pelajaran, antum dengar. Jangan, oh ini bacaannya salah, ini ayatnya enggak benar. Iya memang mungkin saya salah atau kurang, dengar dulu aja, nggak usah teriak-teriak. Karena saya pernah ngalamin gitu, ada orang imamnya bacanya kurang tepat di belakang, membetulkan itu seperti membetulkan ketika murojaah. Kan nggak bisa, kalau orang sholat kan mungkin dia terganggu kan, mungkin ada kesalahan, dia bisa ganti surat lain atau dia bisa menyudahi langsung dia ruku. Tapi ada kejadian seorang makmum merasa lebih pintar dari imamnya itu dicecer terus. Untuk apa? Jadi kedua adalah kesabaran. Kalau kita tidak sabar, kita semua akan habis. Sabar itu adalah nilai yang dimiliki oleh orang-orang yang kuat iman. Ya, kemarin itu reuni 212, kalau jamaah yang belum tahu, itu yang hadir segini 5 juta orang. Karena televisi tidak meliput, medsos juga susah menggabungkan pertemuannya. Ya, saya ini anak Betawi.
Yang namanya jalur Tenabang, jalur Mampang, jalur Tanjung Priok itu orang seperti semut. Yang dari Lampung, dari Sulawesi, dari Sumatera Barat. Segitu kerasnya mereka dilarang, tapi mereka tetap datang. Itulah orang-orang yang sabar dalam berjihad di jalan Allah. Ngapain reuni-reuni? Orang yang tidak mengerti kenapa ada 212. 212 itu berawal daripada parade salib di Solo. Sekitar 2014 ada parade salib. Parade salib dijawab dengan parade tauhid. Parade tauhid kemudian ada parade tauhid Semarang, parade tauhid Bandung, parade tauhid Solo, parade tauhid Indonesia tanggal 16 Agustus tahun 2015. Kita sudah punya konsolidasi nasional yang cukup kuat, lalu muncullah seorang yang menghina dan menghina. Jangan mau dibohongi dengan surat Al-Maidah ayat 51. Maka muncul gerakan 1410, muncul gerakan 411, muncul 212. Di ruangan ini siapa yang berangkat ke Monas pada tahun 2016? Yang ikut 212? 1, 2, 3, 4. Selamatlah warga sekampung ini semua. Ayo. Dan saya ingin mengatakan, aksi 212, aksi bela Islam pertama, kedua, ketiga, yang paling hadir lengkap itu Muhammadiyah. Dari Aceh sampai Ambon itu datang Muhammadiyah. Muhammadiyah menurut saya memang terbukti bahwa dia punya benih-benih para pejuang-pejuang Islam. Persoalannya adalah generasi mudanya, angkatan muda Muhammadiyahnya, pelajarnya, atau remaja masjid atau masyarakatnya. Kita harus mengatakan kesabaran kita juga nanti di pada bab jihad. Orang berjihad itu sabarnya kamu atau aku yang mati, itu sabar. Di majelis ilmu sabarnya adalah mendengar dan menyimak. Walaupun antum lebih pintar dari saya, antum dengerin dulu. Saya lagi ngomong, dengerin, jangan ngobrol. Kan ada orang di majelis merasa ustadz, merasa lebih pintar, ngobrol terus. Mendengarkan penyampaian pengajian itu juga adalah sabar. Sholat kalau depan umum sholatnya tumakninah Allah. Tapi ketika sendirian setengah menit 4 rakaat. Adakah orang yang ketika sholat sendirian sholatnya seperti kilat? Berarti dia tidak sabar. Orang sabar dalam ibadah itu dia akan khusyuk dan tumakninah. Walaupun dia sholat sendirian, dia akan tetap tahu bahwa dia dilihat Allah. Allah. Assalamualaikum. Mana ma? Ayo ma berangkat ma. Belum setengah menit 4 rakaat selesai itu apa sholat? Oke ya, poin kedua sabar. Sabar ini harus dipahami, dia adalah bab yang ada di semua urusan. Sabar mempunyai suami. Ibu dulu waktu punya suami sebelum menikah atau baru menikah sayang banget. Tapi sekarang sebenarnya udah kesal banget. Saya mau ganti suami gitu. Ada nggak bu yang pengen ganti suami? Bu, nggak ada yang jawab. Sebenarnya mau, tetapi kan dalam Islam nggak boleh ya. Iya artinya ya sudah. Ya ini nasib ibu punya suami seperti sekarang ini. Ya. Artinya apa? Bersabar dalam berumah tangga, kita punya kondisi, semua kita tahu apa yang ada. Jadi yang kedua, kemuliaan itu akan dimiliki bagi orang yang berkesabaran. Yang pertama berkesadaran, yang kedua berkesabaran. Sabar itu bukan pengecut, sabar itu bukan diam. Sabar itu diantaranya kita tanya, Pak, kami dilarang, kami disuruh pasang jarak, ini peraturan siapa? Kita sholat ini ketentuannya adalah sholatlah kamu sebagaimana sholatnya Rasulullah. Ini sholat berdasarkan siapa? Oh itu di Mekah sama di Madinah juga begitu. Di Mekah atau di Madinah, saya punya pertanyaan, Anda mengerti jawabannya? Ada berapa ribu dan berapa puluh ribu ulama-ulama yang ditangkap? Ada berapa ratus ulama-ulama yang mati ditembak di halaman masjid? Artinya pemasangan jarak yang berjauh-jauhan itu bukan mazhab dan Islam, bukan mazhab Hanafi, bukan mazhab Syafi'i, itu mazhab WHO. Perempuan yang pakai cadar ada, itu mazhab Syafi'i. Yang tidak bercadar itu mazhab Hambali. Kalau yang pakai cadar mazhab Jokowi.
nggak ada yang bisa bantah. Pertemuan di dunia internasional G20, 20 kepala negara yang pakai masker dia sendiri. Saking pinternya, saking hebatnya, saking mengertinya tentang sanitasi dan kesehatan, kan hebat. Anda harus bangga punya presiden seperti beliau. Orangnya jujur, nggak suka berbohong, hafal Quran 34 juz. Pokoknya Anda tidak akan pernah, itu kita harus bersyukur itu. Ya, mari kita teruskan dia biar seumur hidup jadi presiden Indonesia. Setuju? Ya. Ini kalau yang mendengarnya nggak cerdas bisa salah paham. Perlu cerdas dikit jadi pendengarnya. Jadi yang pertama adalah tadi berkesadaran, yang kedua adalah berkesabaran. Ya, ayat yang bisa dirujuk misalnya surat 3 ayat 200, ya, itu ayat terakhir, ya. Kayak itu dulu. Mungkin kalau nanti surat Al-Baqarah itu surat 2 ayat 145, 46 yang ada ini, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, itu nanti ada ya 155 dan seterusnya, panjang nanti itu. Yang ketiga, syarat kemuliaan hidup bagi seorang muslim yang ketiga adalah berkeadilan. Dalam surat Al-Maidah ayat 8 dia ada kalimat i'diluhu aqrabu littaqwa. Adillah kamu karena keadilan itu akan mengantarkan pada ketakwaan. Keadilan itu memberikan kebahagiaan bagi orang yang berbuat adil dan orang yang mendapatkan perlakuan adil. Dan umat Islam hari ini saya nyatakan dengan berat hati, mayoritas tapi tertindas, mayoritas tapi diperlakukan sangat zalim sekali. Ustadz Farid Oqbah, Ustadz Zain An-Najah, Ustadz Ahmad Anu, itu yang di pusat kota, belum di daerah-daerah. Artinya apa? Ingin kita katakan hari ini ada keadilan yang tercederai. Maka kita kaum muslimin harus sampai pada bentuk pembelaan. Kalaupun kita tidak akan berteriak dengan kata-kata membela, tapi minimal di hati kita ada doa. Kita doakan Habib Rizik Syihab semoga selalu sehat. Ya, dia teman kecil saya. Habib Rizik itu adalah seorang pemimpin umat dan dia adalah cucu Rasulullah yang ke-38. Suka tidak suka terserah sajalah. Antum kenal saya? Sudah kenal saya sekarang? Nah, lalu saya punya cucu. Cucu saya Anda kenal. Sebutlah anak cucu saya yang pertama namanya Ibrahim. Si Ibrahim lagi duduk sambil nangis di sana. Kenapa Ibrahim nangis? Saya kehabisan ongkos, Om. Antum tahu kakeknya saya? Lalu dia bilang kehabisan ongkos. Antum mau bilang dia bohong atau antum mau kasih ongkos? Ya kan? Baru si Alfian, apalagi Rasulullah. Sementara kita minta syafaatul uzma. Saya tidak ingin membuat teman-teman, bapak-bapak menjadi orang yang kultus. Saya berteman dengan Habib Rizik, tapi saya tidak pernah cium tangan beliau. Tapi saya teman dekat. Apa yang ingin saya katakan dengan pernyataan ini? Kita hari ini diperlakukan tidak adil terus-menerus. Umat Islam uang orang pergi hajinya dipakai untuk urusan yang bukan urusannya. Kita nggak bisa pergi haji karena uang kita habis. Kita nggak boleh nanya di negeri ini, kita nggak boleh mempertanyakan kenapa ustadz kita ditangkepin, kenapa masjid Muhammadiyah dan pesantren Muhammadiyah Lamongan dibakar. Jadi kalau jamaah mau tahu, negeri kita ini sekarang penuh dengan penistaan kepada Islam. Muncullah si kece, muncullah si siapa tuh yang perempuan betina itu yang ngomongnya ini. Iya, oh di hubungan Alfian Tanjung ya. Artinya untuk bagian yang ketiga ini mari kita tumbuhkan jiwa kita. Kita memang terus terang berjamaah tidak adil. Kita tuh diperlakukan dengan culas. Giliran perbankan syariahnya diambil, menara syariahnya diresmikan, tapi yang meresmikan semuanya orang Cina Kristen. Wakil presiden yang muslim aja nggak diundang. Jadi di hadapan mata kita umat Islam ini diperlakukan tidak adil.
Kita pasang bendera la ilaha illallah aja di depan rumah. Kalau saya pasang sampai sekarang. Kalau ada yang datang, masalah buat loh. Ya, di rumah saya gantian aja, kalau nggak pasang bendera Palestina, saya pasang bendera la ilaha illallah. Saya Alfian Tanjung, Angkatan Muda Muhammadiyah. Saya bukan Hizbut Tahrir. Ya, yang kenal saya pasti tahu saya ini siapa. Artinya saya ingin dalam kehidupan, kalau di sini saya nggak berani ya, karena saya baru 2 tahun ada di Jawa Tengah. Kalau di lingkar Jazirah Banten, saya terang-terangan, sebelah kiri bendera merah putih, sebelah kanan bendera la ilaha illallah. Ada yang datang udah, Pak, Bapak mau nyalahin memang melanggar pasal berapa? Kalau ini disuruh turunin, Bapak, saya emang melanggar undang-undang yang mana, perda yang mana? Saudara-saudara, kita ini harus melakukan sesuatu menurut undang-undang dan hukum yang berlaku. Undang-undang yang mana yang melarang orang mengibarkan bendera la ilaha illallah di berbagai tempat? Saya tidak ingin mengatakan ini harus dilakukan, minimal kita harus tahu kalau dilarang itu alasannya apa. Kita sholat harus dijarak-jarakin, itu apa, peraturan dari mana? Mana kepmennya, mana perdanya? Ya saya minta buat zaman nanti kalau ada lagi acara-acara begitu, Anda harus tanya mana peraturan resminya. Sama dengan dulu jilbab. Ya kalau adik-adik yang usianya 40-an, 30-an mungkin nggak tahu. Kalau yang umurnya 50, 60 masih ingat dulu zaman-zaman SMA, sekolah umum, anak-anak siswi-siswi nggak boleh berjilbab. Kenapa jilbab tidak diperbolehkan? Padahal kita punya undang-undang dasar pasal 29 ayat 1 bahwa begini ayat 1, negara berdasar ketuhanan yang Maha Esa. Ayat 2, tiap-tiap warga negara berhak untuk menjalankan agamanya masing-masing. Mari kita bertanya para jamaah, umat Islam baru, remaja Islam baru, pelajar Islam baru, mahasiswi Islam baru boleh berjilbab di sekolah umum, perguruan tinggi umum tanggal 16 bulan Februari tahun 1991. Kok bisa ya kita merdeka dari tahun 45 pakai jilbab di sekolah dan di tempat umum baru diperbolehkan tahun 91. Kenapa bisa begitu? Karena umat Islamnya lemah di bidang politik. Ya, jadi kita mulai hari ini mulai berhitung. Ya, capek-capek kita kemarin kampanye kalah jago kita. Bukan kalah, memang kita tidak pernah merancang kemenangan. Saya mengatakan dengan terbuka, kita tidak pernah kita hanya mereaksi ke persiapan lawan. Ya kalah kita. Lawan punya KPPS, lawan punya PPK, lawan punya uang, lawan punya polisi, lawan punya Satpol PP. Kita dicurangin terus. Suara dicoblos-coblosin sendiri, dia masukin. Kalau merancang kemenangan dari sekarang, siapa yang akan disiapkan? Karena ada 2 tempat menjelang pilkada yang akan datang tahun 2024 yang kosong lowong, yaitu Sukoharjo dan Solo. Siapkan dari sekarang, antum siap? Oke, Bapak siapin uangnya. Yang dari kecamatan masuk jadi pengurus PPK, yang di kelurahan, nah kita nggak dibagi-bagi, mana menang. Pokoknya yang Islam, ya Islam. Pengurusnya dari kelompok Banteng Merah. Ya. Jadi yang ketiga adalah keadaan-keadaan ini kelihatannya belum meluas bahwa kita ini sudah dizolimi keterlaluan. Kita sudah ditangkap, masjid kita sampai kotak amalnya pun diambil-ambilin. Kalau mau kita bahas keterlaluan ini sudah. Kotak amal diambil. Ustadznya dituduh teroris. Terus kita semua diem. Yang penting aku nggak kenapa-napa Ustadz. Alhamdulillah aku nggak ditangkap. Ya udah begitu semua jadinya. Dan terus terang ibu-ibu, saya katakan pada ibu-ibu, dalam pengalaman saya berkeliling Indonesia secara nasional, keberanian membela kepentingan Islam itu yang saya banyak temui dari ibu-ibu. Tanggal 10 bulan Mei tahun 2010 ada sebuah masjid Thayyibah di Medan itu disergap pakai traktor, pakai delco. Itu yang menghadang tuh ibu-ibu. Saya lihat memang ibu-ibu kalau sudah yang tertib ibadahnya, yang rajin pengajian itu berani. Bapak-bapak kenapa tidak berani? Karena mereka tersepit, kalau bahasa orang Melayu bilang itu
terjepit lidahnya dengan fulus. Penghancuran Masjid Thaibah di Medan pada tanggal 10 Mei tahun 2010 itu, pertama mereka lumpuhkan adalah ketua DPRD. Kedua, mereka lumpuhkan ketua MUI Kota Medan. Hebat nggak mereka? Masjid dihancurkan, satu-satu diselesaikan dulu. Ini dikasih umroh, dikasih mobil baru, dikasih istri baru, ini dikasih ini. Ntar giliran masjid dihancurkan, ibu-ibu yang lawan. Walaupun tetap dirubuhkan, tapi ibu-ibu telah menunjukkan isyhadu bi anal muslimin. Persoalannya kan kita harusnya kan mencegah. Ya, kemarin saya lihat persiapan bagus. Kita kalau dari sebenarnya tidak mungkin kalah. Tapi kan ternyata kita tidak cocok. Orang nomor satu yang kita siapkan ternyata tidak berpihak pada kita. Karena misterius perjalanan itu. Terus terang, saya 35 tahun saya di P3, saya paham. Permainan politik lokal, politik regional, ada permainan politik hanya memenangkan orang yang mau menjadi hamba Cina. Pilkada kemarin seluruh Indonesia 80% yang menang adalah yang dibayar, yang di backing oleh wong Cino. Ibu tahu berapa uang yang mereka kasih untuk calon yang pasti menang? 1,7 triliun sampai 2 triliun. Jadi jangan heran sekarang maju menang di mana-mana, jadi anggota, jadi wali kota, jadi bupati, walaupun orangnya bodoh, penampilan gak meyakinkan. Jadi karena uangnya banyak. Masyarakat kita itu pola kerjanya adalah membeli penderitaan jangka panjang dengan harga murah. Saya suka bilang, ibu-ibu mau kan nanti kalau saya maju, ibu mau yang penting ada duitnya, mau yang penting ada sembakonya. Ya, semua saya kasih tahu, kalau mau kita pakai rumus. Sekarang ibu-ibu jawab nih, Bu, satu hari kalau uang belanja satu hari, Bu ya, satu hari uang belanja 200.000 rupiah masih cukup nggak, Bu? Kurang. Bu, dijawab dong, orang nanya, tega banget gue nanya nggak dijawab. Bu, uang 200.000 buat belanja satu hari buat dapur cukup nggak, Bu? Cukup. Ayo kita hitung. Kalau ada calon fulan 1, fulan 2 nyalon jadi Bupati Sukoharjo, di Sukoharjo ya. Jadi cara minta uangnya jangan begitu. Minta uang, Pak Cawabub, Pak Cabub, Pak Cawabub, Pak Wakil Bupati, kami akan pilih Bapak. Uang belanja saya satu hari 200.000, berarti sebulan 6 juta. Karena Bapak akan berkuasa selama 5 tahun, berarti setahun itu 6 kali 12 berarti sekian puluh juta kali 5. Jadi saya akan pilih Bapak kalau saya dikasih 395 juta. Begitu maunya, dikasih 100.000. Ustadz, itu kan tetap dosa. Ya daripada ente cuma 100.000 dosa, sekalian aja 395 juta. Ngapain dikit? 100.000 juga dosa. Paham ya maksud saya ya? Jangan nggak paham lagi nih, nanti salah paham lagi. Kita tidak pernah menang di bidang politik karena kita tidak pernah merancang kemenangan.